Agen Shadow, tugas terakhir dari organisasi untukmu, menyusup dan mencuri harta dari dalam brankas milik grup Su. Pusaka yang sangat berharga, yaitu jantung samudra. Kamu tidak boleh gagal apapun yang terjadi. Aku, Ling Jiangsue, dengan kode nama Shadow, sudah 10 tahun aku bekerja untuk organisasi agen ini. Kini, asalkan berhasil mencuri pusaka dari brankas grup Su, pusaka langka, jantung samudra, aku bisa pensiun dengan tenang, dan tidak perlu lagi menjalani hidup yang berbahaya. Sistem verifikasi biologis telah aktif, perlu memindai iris mata dan sidik jari. Verifikasi biologis? Masalah kecil. Aku sudah bersiap sejak lama. Selama 10 tahun ini, aku selalu menjaga rekor gemilang tanpa kegagalan sama sekali. Sebagai misi terakhir, bukankah ini terasa terlalu mudah? Aku sudah mendapatkan sidik jari dan iris mata milik pewaris grup Su. Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan informasi intelijen organisasi. Cepat pergi, sekarang bukan saatnya untuk bicara. Benda rusak milikmu ini hampir membuatku celaka. Gudang harta milik grup Su sudah ditingkatkan, bahkan organisasi pun tidak sanggup menembus sistem pertahanan yang telah diperbarui itu. Meskipun jantung samudra adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya, namun grup Su yang kaya raya dan berkuasa juga termasuk dalam daftar orang terkaya di seluruh dunia. Demi sebuah perhiasan sampai membuat kehebohan sebesar ini, tidakkah itu terasa aneh? Jantung samudra adalah pusaka keluarga milik keluarga Su, dan hanya pewaris generasi saat ini yang bisa membuka gudang harta tersebut. Tapi itu bukan poin pentingnya. Yang terpenting adalah kunci rahasia tertinggi milik organisasi disembunyikan di dalam jantung samudra itu. Itulah alasannya mengapa kita harus segera bertindak. Kita harus menggunakan cara khusus, biarkan aku membawamu melihat senjata rahasia andalan milik organisasi. Su Zihao? Kenapa dia bisa ada di sini? Dibandingkan brankas dengan dinding baja yang sangat kuat, kesadaran manusia itu sangatlah lemah. Kamu perlu menyelinap ke dalam kesadaran pewaris grup Su, yaitu Su Zihao, dan membuatnya menyerahkan jantung samudra kepadamu. Setelah Su Zihao resmi menjadi pewaris, dia memberikan jantung samudra itu kepada tunangannya yang bernama Bai Ruyan. Tugasmu sekarang adalah menggantikan posisi Bai Ruyan di ruang kesadaran, mendekati Su Zihao, dan membuat Su Zihao memberikan jantung samudra itu kepadamu secara langsung. Keluar dari pintu itu, maka kamu akan berada di ruang kesadaran Su Zihao. Jangan sekali-kali membongkar identitasmu. Begitu kamu terdeteksi sebagai penyusup, ruang kesadaran ini akan hancur. Saat itu terjadi, kamu akan terjebak di sini selamanya. Tubuhmu di dunia nyata juga akan kehilangan fungsinya. Ruang kesadaran ini telah disesuaikan ke waktu saat Su Zihao dan Bai Ruyan bertemu. Saat ini Su Zihao belum menjadi pewaris grup Su, ia hanyalah seseorang yang membangun usahanya sendiri sebagai direktur rumah sakit swasta Renshin. Tugas macam apa ini? Waktunya terlalu lama, aku tidak mau. Sudah terlambat. Aku ini agen elit, dan kamu memintaku bermain drama cinta dengan seseorang? Lihat saja pembalasanku. Kamu harus bisa keluar dari sana dulu. Sudah, jangan buang-buang waktu lagi. Semoga beruntung. Dia adalah Bai Ruyan. Mengapa ambil pesanan lama sekali? Apa kamu mau kami kelaparan? Maaf, saya segera sampai. Hal kecil seperti ini saja tidak becus. Masih bermimpi mau jadi pegawai tetap?
Berapa harga pesanan ini? Akan saya ganti uangnya. Tidak perlu. Mohon maaf. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekalian lewat. Di depan itu pos perawat, turunkan aku. Tidak enak jika dilihat orang lain. Bairuyan, Karena aku akan menggantikanmu, kamu tidak perlu ada lagi di sini. Tenang saja, keahlianku sangat bagus. Pasti akan aku buat ini berakhir dengan cepat. Sebelum kamu merasakan sakit, semuanya sudah berakhir. Kepalaku pening sekali. Aku ada di mana? Kamu ternyata sangat lemah ya. Butuh waktu lama sekali hanya untuk sadar. Jangan banyak bergerak. Jika kamu menakutiku, lalu tanganku gemetar, wajah cantikmu ini bisa saja hancur. Kakak kamu sebenarnya siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Akulah dirimu. Kakakmu, bagaimana mungkin tampangmu serupa denganku? Di dunia ini hanya boleh ada satu Bairuyan. Karena akulah Bairuyan, maka kamu harus ditiadakan. Bairuyan, berusia 25 tahun, berasal dari Taiwan. Sekarang bekerja di grup Su sebagai perawat magang. Ibumu, Jianglan, tinggal di Taiwan. Ayahmu, Bailang, ada di kota ini. Bailang adalah pengangguran, dia berutang banyak karena judi. Alamat rumahmu adalah, jangan sakiti keluargaku. Kenapa aku harus menyakiti mereka? Kini, mereka adalah keluargaku juga. Apa salahku yang sebenarnya? Kesalahanmu adalah membiarkan dirimu tetap hidup. Bibi, Halo? Zihao, dia adalah kakakmu. Mulai sekarang kalian berdua harus akur. Maaf karena dulu membiarkanmu menderita. Aku akan memberimu kompensasi yang layak di masa depan. ibuku hanya punya satu anak laki-laki. Dari mana datangnya seorang kakak? Itu semua sudah berlalu. Ibumu pasti akan memaafkan aku. Katakan saja hal itu di depan makam ibuku. Diam, kamu tidak berhak menceramahiku. Urusan orang tua tidak perlu kamu cemaskan. Cukup ingat ini, dia adalah kakakmu. Dia orang baru di sini, para orang tua di grup itu pasti akan menindasnya. Di dalam grup nanti, kamu harus banyak membantunya. Dengan dukunganmu, siapa yang akan menindas dia? Surat pengunduran diri akan ada di mejamu besok. Setelah ini grup Su milikmu, tidak ada hubungannya denganku lagi. Kamu, Berikan saja pada anak haram kesayanganmu itu. kamu, Rumah sakit Renshin didirikan oleh ibuku, aku akan mengelolanya dengan baik, jadi jangan ikut campur. kamu. Ayah, jangan marah. Ibuku pergi begitu cepat. Akhirnya aku bisa mengakui ayah sebagai ayahku. Ayah, jangan sampai kenapa-napa. Bocah ini menyerahkan posisinya secara sukarela. Itu sangat membantuku. Grup Su, cepat atau lambat akan jadi milik Su Zimo. Ini yang kalian keluarga Su hutangkan padaku. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. mohon maaf Tuan Su, silakan tunggu sebentar di area infus. Saya akan segera ke sana setelah menyiapkan obatnya. Wajahku sampai kaku karena terus tersenyum. Kapan hari-hari berpura-pura menjadi wanita lemah lembut ini akan segera berakhir? Bisa gila aku. Sekarang, lihat saja bagaimana kamu bisa bertahan di rumah sakit ini.
Jika menyuruhku menghabisi orang, aku tidak masalah. Tapi menyuruhku menyuntik, ini aku takut jarum suntik. Maaf sekali ya, suntikannya meleset. Tidak apa-apa. Gawat, aku sudah tidak kuat lagi. Perawat Bai. Perawat Bai, apa yang terjadi padamu, Perawat Bai? Perawat Bai. Menyingkir semua, biarkan udara mengalir. Ini tidak akan berhasil, harus diberi napas buatan. Tingkat kesukaan hanya tersisa 1% saja. Jika terus begini, maka misinya akan gagal. Kamu harus mencari cara untuk meningkatkan kesukaannya. Jika tidak, mana mungkin dia mengambil jantung samudra dan melamarmu. Ada banyak hal lain yang bisa Bairuyan lakukan, tapi dia malah memilih menjadi perawat. Apa dia tidak tahu aku takut jarum? Sudah selesai, Tuan. Ada yang pingsan. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang pingsan lagi? Apakah pingsan juga bisa menular? Apa yang terjadi? Kenapa dia terlihat begitu mengerikan? Bairuyan salah mencampur obat, sehingga menyebabkan kecelakaan medis. Kali ini dia pasti akan dipecat. Obat antiinflamasi dan obat penurun tekanan darah, kamu tidak bisa membedakannya? Bairuyan, bagaimana caramu bekerja sebagai perawat? Bahkan botol obat saja bisa salah ambil. Kamu tahu seberapa parah kondisi pasiennya? Dia sudah tidak sadarkan diri. Beruntung kejadiannya di rumah sakit. Jika ini terjadi di luar, maka akibatnya akan sangat fatal. Benar sekali. Bagaimana jika kumat saat sedang menyetir? Itu bisa menghilangkan beberapa nyawa. Memangnya kamu bisa bertanggung jawab? Kepala perawat, saya benar-benar tidak salah mengambil obat. Label pada botol obat benar-benar sesuai dengan instruksi dokter. Kalau salah akui saja, semua orang sudah melihat rekaman CCTV-nya. Kamulah yang mencampur obatnya. Tidak ada orang lain yang masuk. Videonya sudah diedit seseorang. Sepertinya kedua bibi dan keponakan ini yang merencanakan ini. Tapi tidak ada bukti, ini agak menyulitkan. Bairuyan, apa kamu membeli ijazah medismu itu? Kamu menusuk pasien 18 kali dan tidak ada yang kena. Dengan kemampuanmu ini, tidak heran jika kamu salah mencampur obat. Bairuyan, saya beri kamu 2 pilihan. 1. Kamu mengundurkan diri secara sukarela, dan kami tidak akan mempermasalahkannya. 2. Kami akan lapor ke manajemen rumah sakit, dan mencabut sertifikat perawatmu. Pilihlah sendiri. Apa ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai? Orang yang seharusnya pergi bukan Bairuyan, tapi kalian. Berdasarkan hukum pidana pasal 236, menggunakan kekerasan atau cara lain untuk menghina orang lain secara terbuka, atau memfitnah dengan mengarang fakta, akan dijatuhi hukuman penjara hingga 3 tahun. Kalian berdua bisa saling menemani di dalam penjara. Kamu jangan sembarang bicara. Tadi pasal keberapa katamu? Kamu itu memfitnah, hati-hati aku akan menuntutmu. Siapa sih kamu ini? Ini adalah rumah sakit, tidak butuh orang asing sepertimu mencampuri urusan kami. Orang asing? Aku adalah direktur dari rumah sakit Renshin. Menurutmu apa aku masih termasuk orang asing? Direktur? Direktur? Jika kamu adalah seorang direktur, maka aku adalah ibunya direktur. Kepala perawat. Sepertinya dia benar-benar seorang direktur. Ini adalah surat keputusan yang baru saja turun dari rumah sakit. Pak Direktur, ini semua hanya kesalahpahaman saja. Anda memiliki banyak urusan resmi. Anda sangat sibuk. Urusan kecil di sini di pos perawat, tidak perlu membuat Anda bersusah payah memikirkannya. Kesalahpahaman? Ataukah ini jebakan yang direncanakan dengan matang? Apa kalian sudah lupa? Kalau korbannya adalah aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tinggal lihat saja, kan nanti akan ketahuan. Videonya memang sudah diedit, tapi sekarang sudah berhasil dipulihkan.
Tadi apa yang dikatakan kepala perawat? Pilihannya antara mengundurkan diri atau kami laporkan agar izin praktikmu dicabut. Kalian berdua silakan pilih. Duh, sakit sekali. Kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa kan? Aku perlu istirahat. Bayruyan, lihat saja nanti. Akan aku buat perhitungan denganmu. Setelah keributan panjang ini, aku merasa sedikit lapar. Bukankah seharusnya kamu mentraktirku makan sebagai kompensasi? Aku sampai terkena gula darah rendah gara-gara suntikanmu. Tidak masalah. Ini adalah omelet tiram khas Yamen. Jika bukan karenamu hari ini, sepertinya aku sudah menjadi pengangguran sekarang. Perawat bayi, apa pekerjaanmu sebelumnya? Aku memperhatikan saat kamu memulihkan rekaman CCTV tadi, teknikmu terlihat sangat profesional. Apa jangan-jangan kamu pernah menjadi agen rahasia? Apa kamu pernah menjadi agen rahasia? Aku cuma bercanda kok. Kenapa menganggapnya begitu serius? Hanya saja teknikmu terlihat sangat profesional, jadi aku sedikit terkejut. Itu hanya hobi saja. Kira-kira yang akan datang tadi adalah Kak Zihao. Ada apa? Apa kamu sangat kecewa? Tidak. Bagi orang seperti kami yang dijodohkan demi bisnis, mana ada hak untuk menyukai seseorang? Memangnya dia lebih baik dariku di mana? Kenapa kemanapun aku pergi, selalu saja harus dibanding-bandingkan dengan pemuda Su Zihao itu? Jangan emosi dulu. Siapapun yang menjadi pewaris keluarga Su, maka dialah yang akan aku nikahi. Semuanya sama saja. Tapi, kamu terlihat cukup tampan. Aku suka itu. Sayangnya kamu bukan orang yang sangat aku dambakan, Kak Zihao. Tapi si bodoh di depanku ini, tampaknya lebih mudah untuk dikendalikan. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Qin. Sudahlah. Ayo jalan. Calon tunanganku. Anda masih mengembangkan obat khusus untuk sklerosis lateral amiotrofik? Dengan adanya direktur seperti Anda, Rumah Sakit Rensin pasti akan menjadi semakin baik ke depannya. Sayangnya perkembangannya tidak berjalan lancar. Kak Zihao. Kak Zihao, sungguh kebetulan ya. Aku baru saja membicarakanmu dengan kakak tertua, tidak disangka bisa bertemu di sini. Adik, aku bilang padamu. Pulanglah ke rumah dan minta maaf pada ayah. Industri medis itu sangat berisiko. Tanpa dukungan keluarga, berapa lama rumah sakit kecilmu itu bisa bertahan? Belum lagi soal riset dan pengembangan. Tim risetmu pasti sudah akan kelaparan, kan? Lagi pula, rumah sakit rongsokanmu itu merugi setiap tahun. Jika tidak sanggup tutup saja, biar laporan keuangannya tidak memalukan, daripada harus pulang dan diceramahi oleh orang-orang tua itu. Jadi ini kakak murahanmu itu? Benar kata orang, pakaian bisa mengubah penampilan seseorang. Sekarang, dia terlihat lumayan terhormat. Direktur Su, aku harus kembali dulu. Ada jadwal kerja sore ini. Tempat ini terlalu bau. Jika bau itu menempel di badan, aku bisa diprotes oleh pasien karena bau busuk ini. Apa maksudmu? Jangan pikir karena kamu seorang wanita, aku tidak berani memberimu pelajaran. Ayo, cepatlah. Ini kesempatan bagus bagi pahlawan untuk menyelamatkan si jelita. Menyerang diam-diam bukan sebuah keahlian. Jika berani, mari kita adu kemampuan. Baiklah, aku akan meladanimu sampai akhir. Apakah kamu benar-benar laki-laki? Ayo lawan. Apa kamu sungguh berpikir jika kamu terus mengalah, aku akan berterima kasih padamu? Aku paling tidak tahan melihat sikapmu. Yang merasa paling suci itu. Jangan berpura-pura. Apa Su Zihao sudah gila? Kenapa diam saja seperti samsak tinju? Bukankah dia pernah menjadi juara kompetisi tingkat nasional? Lawan dia. Giliranku. Kak Zihao, bagaimanapun juga,
Dia itu kakakmu. Jika kamu menghajarnya seperti ini, tidakkah itu keterlaluan? Karena sudah membuatku malu di depan Sisi, kamu akan menyesal. Kamu juga terluka? Apakah sakit? Aku tidak tahan lagi melihat ini. Apa ini serius? Bairuyan, kamu sengaja melakukan itu. Kak Sisi, aku memang alergi dengan wanita bermuka dua. Pergi. Ayo kita pergi. Dasar bermuka dua. Kamu si Bairuyan? Itu, kan? Ayahmu berutang pada kami. Kapan mau dibayar? Siapa yang pinjam uang kalian? Cari saja orangnya. Anak membayar utang ayahnya adalah hal yang wajar. Jangan banyak bicara, serahkan uangnya. Jika tidak ada uang, kamu bisa bayar dengan tubuhmu. Cari masalah. Aku suka yang berontak begini. Seru tidak? Mau lanjut lagi? Nyonya, ampuni saya. Tidak. Kamulah bibi agungku. Ayahku yang tidak berguna itu, utang berapa pada kalian? Jangan sungkan begitu dong. Kita kan sudah seperti keluarga. Ayahmu berarti ayahku juga. Benar, kan? Uang itu biar jadi hadiah untuk beliau saja. Benar sekali. Sampai jumpa. Ayo pergi. Kembali. Boleh saja kalau mau pergi. Apapun yang aku suruh nanti, lakukan saja dengan benar. Kalian mengerti? Mengerti, kami mengerti. Kami sangat mengerti. Lepaskan aku, kalian semua pengecut. Pergi. Bairuyan, tunggu saja pembalasanku. Kau tidak akan bisa lari selamanya. Dan kau juga, pria berwajah tampan. Cepat atau lambat aku akan membuat perhitungan denganmu. Kau tidak apa-apa? Aku ada di sini. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku... Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak keberatan kamu tahu kekuranganku. Ayahku punya banyak utang judi di luar sana. Para penagih utang itu datang mencariku. Berapa jumlahnya? Aku akan membayarnya. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Aku bukan orang lain. Kamu adalah perawat di rumah sakitku. Mana mungkin aku hanya berpangku tangan melihatmu ada masalah? Apakah kepada setiap karyawan? Kamu sesantun ini? Tidak juga. Aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada sesuatu. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Setelah kerugian besar yang mereka alami hari ini, mereka pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku memohon padamu. Kamu pasti sudah lelah sekali. Tidurlah dengan nyenyak. Tingkat kesukaan 45%, 50%. Telah menembus 60%. Maafkan aku ya. Tadi terlalu gelap, aku tidak melihat dengan jelas. Apakah kamu menyukaiku? Aku? Aku bertanya padamu. Apakah kamu menyukaiku? Sebenarnya kita sudah pernah bertemu 2 tahun yang lalu. Saat itu di acara penyelamatan hewan terlantar. Saat itu aku merasa, bagaimana mungkin ada gadis yang begitu lembut dan baik hati seperti ini? Tetapi aku tidak memiliki kontakmu. Tak kusangka kemudian di rumah sakit, kita bertemu lagi, dan aku tidak sengaja menabrakmu. Tadinya aku ingin... Jawab aku. Apakah kamu suka aku?
Ruyan, aku. Jangan bicara. Kamu ini sedang bermain dengan bahaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Suzy Hao, kamu sudah punya pacar tapi masih berani menggodaku. Tidak, bukan begitu. Dia adalah... Sudah berapa kali aku bilang padamu, boleh saja bermain-main di luar, tapi jangan pernah membawanya pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak bisa ingat juga? Jika ada lain kali, aku akan benar-benar marah. Suzy Hao, pria brengsek sepertimu ini seharusnya disingkirkan saja secara perlahan. Bukan, seharusnya kamu diberi hukuman yang sangat berat. Aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan pergi dulu, aku belum membuat perhitungan denganmu. Setelah merayu Zihao kamiku, kamu mau pergi begitu saja? Apa yang baru saja kalian lakukan di sini? Aku melihat semuanya. Apa kamu pikir aku pasar sayur keluargaku? Bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Nona-nona, jika Anda ingin bersama pria sampah seperti dia, itu adalah kebebasan Anda. Tapi saya sungguh tidak tahu bahwa dia sudah punya pacar. Tapi sepertinya Anda sudah terbiasa dengan ini, jadi aku tidak akan mengganggu di sini lagi. Tidak asyik, tidak asyik. Seharusnya kamu berdebat denganku, atau mungkin kita berkelahi sedikit, lalu baru setelah itu kita buat perhitungan dengan pria sampah ini. Kamu mau pergi begitu saja? Tunggu, tidak asyik. Leluhur kecilku, berhentilah berbuat kacau. Izinkan aku memperkenalkan diri. Tu Shanshan. Ini adalah adik saya. Benar-benar adik saya. Adik? Lalu memangnya apa yang Anda pikirkan? Kau mau membuat kakakmu sengsara? Kenapa kamu pulang lebih awal, dan tidak memberitahuku dulu? Jelas kakak yang mengabaikan adik demi wanita, aku sudah libur sejak lama, tahu? Tidak disangka, Direktur Su, kita punya keahlian seperti ini. Bukankah ini kemampuan wajib bagi pacar masa kini? Ayo makan. Kesadaran yang bagus. Bagus sekali. Ini adalah... Kamu juga tahu kondisiku saat ini? Rumah sakit Renshin sedang tidak menguntungkan, dan investasi untuk tim peneliti juga sangat besar. Sebelumnya kami selalu mengandalkan dana dari keluarga Su untuk bertahan. Tim peneliti itu adalah kerja kerasmu, kamu tidak ingin menyerah. Ini adalah semua tabungan yang aku miliki, aku ingin menggunakannya untuk menjaga operasional tim peneliti. Ini adalah uangmu, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Dulu memang begitu, tapi sekarang aku sudah memilikimu. Aku ingin mempertimbangkan pendapatmu. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mencari jalan lain. Takut Kak Ipar akan meremehkanmu kalau kamu jadi jatuh miskin, ya? Jika Kak Ipar memang mata duitan, menjadi ibu tiri kita bukannya akan jauh lebih mudah. Bisakah kamu tidak mengganggu? Karena kamu menghargai pendapatku, maka aku juga menghargai pilihanmu. Lakukan apapun yang kamu inginkan, aku akan selalu mendukungmu. Pagi-pagi tidak perlu sarapan, melihat kalian pamer kemesraan saja sudah cukup kenyang. Bukankah kamu mau ke tim peneliti? Ayo, antar aku sekalian. Setelah urusan di tim peneliti selesai, aku akan segera kembali menemanimu. Tolong ya, bisakah jangan terlalu manja seperti itu? Dulu aku tidak pernah menyadari kalau ternyata kamu ini budak cinta. Akhirnya aku bisa istirahat sejenak dengan tenang.
Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Ruyan, ayah tahu kamu ada di dalam. Buka pintunya. Aku tidak punya uang untuk kuberikan padamu. 50.000 dolar yang terakhir kali, katamu itu adalah yang terakhir kalinya? Keberuntunganku sedang buruk akhir-akhir ini. Semuanya ludes lagi. Tapi aku sudah berdoa di kuil. Kali ini pasti akan untung besar. Hanya saja aku kurang sedikit modal. Beraninya kau mengacaukan rencanaku. Rasanya ingin sekali kuhabisi bajingan ini. Ruyan. Kenapa nasibku begitu malang? Dulu ibumu telah meninggalkan kita berdua dengan teganya. Tapi aku sendirian, membesarkanmu hingga dewasa, memberimu makan, memberimu minum, dan membiayai sekolahmu. Sekarang kamu sudah sukses, sudah bisa mandiri lalu mengabaikanku. Kenapa nasibku sangat malang? Semuanya, tolong beri penilaian sendiri. Coba kalian semua nilai sendiri. Rumah siapa ini? Ayah kandungnya datang tapi malah tidak mau membukakan pintu, benar-benar keterlaluan. Bukankah itu si kecil keluarga Su? Padahal biasanya kelihatan seperti orang terhormat, ternyata sifat aslinya seperti ini. Apa belum cukup kau membuat keributan? Kalau terus begini, aku tidak akan segan padamu. Kamu bukan putriku. Apa? Putriku adalah yang paling berbakti. Dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya dalam kesulitan seperti ini. Kenapa? Setelah kamu mendapatkan pria kaya, kamu tidak menganggapku sebagai ayahmu lagi? Kamu merasa aku hanya membuatmu malu, kan? Masuklah dulu. Ayo pergi. Aku sudah mendengarnya. Bahwa kekasihmu ini adalah tuan muda dari grup Su. Jika dia memberikan sedikit saja dari kekayaannya, itu sudah cukup untuk menghidupi kita selama beberapa generasi. Jika kamu tidak memberikan uang hari ini, aku tidak akan beranjak dari sini. Aku juga ingin melihat menantuku yang hebat ini. Jika ayah terus membuat kekacauan, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar padamu. Beraninya kamu bicara begitu pada ayahmu sendiri? Berhenti. Turunkan tanganmu. Ini pasti menantuku yang hebat itu, kan? Saya ayahnya Ruyan. Paman, ada urusan apa selarut ini? Belakangan ini ada urusan mendesak di rumah. Aku butuh sedikit uang untuk modal. Anak ini, Ruyan, hatinya sangat keras. Dia tidak mau membantu. Apa yang bisa ayah lakukan selain berjudi? Berapa yang Anda butuhkan? 30, tidak. 500 ribu dolar. Baiklah, aku bisa memberikannya padamu. Tapi aku punya dua syarat. Pertama, kamu tidak boleh lagi meminta uang kepada Ruyan, dengan alasan apapun, dan juga dilarang mengganggunya. Kedua, pergilah dari kota ini. Aku akan membelikan tiket pesawat untukmu, dan kamu harus bekerja di kebun teh temanku, dapat tempat tinggal dan makan gratis, serta menerima gaji bulanan, sampai kamu berhenti berjudi selama 3 tahun penuh. Kamu, apa hakmu mengaturku? Aku ini ayahnya. Sebelum masuk tadi, saya sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera sampai ke sini. Anda mau menerimanya, atau dibawa pergi oleh polisi? Apa yang baru saja Anda lakukan, sudah termasuk tindak pemerasan dan pelecehan. Paman, silakan pilih manapun yang Anda mau. Baiklah, kirim uangnya ke rekeningku. Maaf membuatmu harus melihat situasi yang memalukan ini. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Tidak perlu selalu terlihat berkilau. Kamu hanya perlu menjadi Bai Ruyan. Tapi aku bukan Bai Ruyan. Halo, Kak Yang. Pinjamkan aku sedikit uang lagi. Minggu depan pasti aku kembalikan. Bukan, maksudku besok. Besok pasti aku kembalikan padamu. Sialan, bukannya aku tidak mau membayar. Kenapa aku sial sekali? Aku kalah lagi. Aku harus mencari modal untuk mengembalikannya. Kamu benar-benar sulit ditemukan. Bos, saya benar-benar tidak punya uang. Kenapa harus takut? Halo Paman, saya adalah Jauh-Jauh, saya rekan kerjanya Ruyan. Astaga, kau membuatku takut saja. Aku kira tadi penagih utang. Maaf, ini hanya kesalahpahaman saja. Ruyan tahu Anda sedang kesulitan uang belakangan ini.
dan dia juga merasa tidak nyaman untuk menemui Anda, jadi dia meminta saya untuk datang kemari. Kau datang tepat waktu, benar-benar penyelamat. Paman, saya agak mengkhawatirkan Ruyan. Sikapnya belakangan ini sangat aneh. Setelah Anda mengatakan itu, sepertinya aku juga merasa begitu. Di mana letak bedanya? Dia sepertinya bukan anak perempuanku. Apa kamu pernah mendengar legenda Saksi Gunung dan Samudra? Coba ceritakan padaku. Legendanya mengatakan pada abad lalu, ada sepasang kekasih yang terpisah karena perang. Sebelum berpisah, mereka mengubur sebuah benda sebagai janji di sini. Bertahun-tahun kemudian, setelah keduanya sudah lanjut usia dan berambut putih, mereka bertemu kembali di sini, lalu menggali kembali benda berupa buku puisi dan cangkang kerang, dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Kudengar keturunan mereka mengubur kembali benda bukti cinta mereka di tempat ini lagi, agar mereka bisa memandang indahnya pemandangan laut, mendengar bisikan para kekasih, dan melanjutkan takdir dari Saksi Gunung dan Samudra itu. Kalau begitu, bagaimana jika kita mencarinya? Tapi itu hanyalah sebuah legenda. Bagaimana kamu bisa tahu jika tidak mencobanya? Ayo. Sudah kuduga. Bayruyan memang bermasalah. Biar aku bantu. Ketemu? Sini. Jika jari-jarimu menyentuh amplop yang melunak oleh air hujan dan waktu ini, jika suara ombak mendorong mentari terbenam, melampaui pantai tempatmu berdiri, maka percayalah bahwa ini bukanlah pengabaian, melainkan sebuah pertemuan yang kami tanam dengan penuh pertimbangan. Di antara tanah dan akar-akar, dalam kegelapan kecil pot tanah liat, kami menanti sepasang tangan lainnya yang dituntun oleh cinta, datang untuk membuka janji yang tak pernah usang ini. Tidak perlu mencari nisan kami. Semua orang yang sangat mencintai telah menjadi sebutir pasir, setitik ombak di sini, atau embusan angin asin yang tiba-tiba berputar, dan tidak mau pergi. Semoga senjamu memiliki kapal yang tak pernah bersandar, serta cahaya lampu yang selalu menanti. Saat kabut laut naik, dua kunci lama akan beradu di tiup angin, mengeluarkan gema yang pelan. Itu adalah berkat yang dikirim olehku dan dia. Sepertinya aku datang di waktu yang salah, hingga mengganggu kemesraan kalian berdua. Wanita ini muncul lagi di mana-mana. Dia kemari pasti punya niat buruk. Kebetulan sekali ya, tidak menyangka kita bisa tidak sengaja bertemu di sini. Tidak sengaja? Aku justru sengaja datang untuk mencari kalian. Direktur Su, kurasa Anda harus melihat ini baik-baik. Ini adalah hasil tes DNA antara Paman Bai dan Bayruyan. Mereka berdua sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sebenarnya siapa kamu? Tapi ini tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja, Ruyan bukanlah putri kandung Paman. Direktur Su, kamu masih saja membelanya? Paman Bai sendiri yang memberitahuku, ketika Ruyan lahir dulu, mereka takut bayi itu tertukar, jadi mereka sengaja melakukan tes DNA. Bayruyan adalah putri kandung mereka. Di mana kamu menyembunyikan Bayruyan yang asli? Ruyan, apakah yang dia katakan itu benar? Aku bukan Bayruyan, aku adalah Ling Jiangxue. Sudah berakhir. Apa ini benar-benar berakhir? Jantung samudra? Kenapa bisa ada di sini? Tidak. Tempat ini adalah, aku ingat, ruang kesadaran Su Zihao runtuh, dan aku terhisap ke dalam kekacauan waktu.
Bairuyan, apakah dia masih hidup? Bukan? Kekacauan waktu ini membawaku ke ingatan asli milik Su Zihao. Aku terhisap ke dalam kekacauan waktu. Hari itu aku baru menyadari bagaimana rasanya melindungi seseorang. Andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin mulai saat itu. Untuk berjalan menuju ke arahmu. Gadisku, kamu selalu ingin melakukan segalanya dengan sempurna? Tapi aku ingin katakan, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Karena aku telah melihat 10.000 bentuk kebaikanmu. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu meneteskan air mata lagi. Jikapun harus meneteskan air mata, itu hanya boleh berupa air mata kebahagiaan. Sisa hidup yang masih kosong ini, apakah kamu bersedia mengisinya bersamaku? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Su Zihao mencintai Bairuyan, sedangkan aku hanyalah seorang peniru. Apakah aku akan terjebak di sini? Lalu aku harus eksis sebagai siapa? Tunggu dulu. Mengapa adegan ini terasa familiar? Sedang apa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku mengerti sekarang. Jantung samudra bisa membangun ulang ruang kesadaran. Setelah ruang kesadaran runtuh, ia bisa mengirim orang yang masuk, kembali ke masa lalu, dan mengulangi semuanya dari awal. Tepat sekali. Inilah rahasia tersembunyi dari jantung samudra. Dan karena alasan inilah, organisasi harus mendapatkannya. Tapi jantung samudra hanya bisa digunakan satu kali di dalam ruang kesadaran yang sama. Jika kamu membongkar identitasmu lagi, maka segalanya akan benar-benar berakhir tanpa harapan. Artinya, tugasku belum gagal. Karena aku kembali ke masa lalu, maka jantung samudra masih utuh dan belum hancur. Jalan Lingdao Selatan, jantung samudra ada di bawah pohon itu. Bukan. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tahu. Kamu bernama Su Shenshen, kamu adalah adik perempuannya. Aku ada urusan mendadak, aku pergi duluan ya. Ini. Apa kakak pernah menceritakanku pada Kak Ipar? Benarkah? Aku tidak ingat. Karena kita sudah tahu di mana keberadaan jantung samudra, ambil saja secara langsung. Sekarang, Su Zihao belum menjadi pewaris, jantung samudra masih disimpan oleh Tuan Su. Orang tua itu benar-benar ceroboh. Dia berani mengubur harta yang tak ternilai harganya di bawah pohon. Apa dia tidak takut hartanya hilang? Bisa menyelesaikan tugas lebih awal. Ini berkat kerja keras kakek Su. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Sudah lama aku merindukan masakan kakak. Setiap hari aku menantikan liburan pulang ke rumah untuk memuaskan rasa ngidam ini. Jangan merayu aku terus. Tapi, kerja bagus untuk hal ini. Semoga masa tuamu nanti seperti kapal yang tak pernah bersandar, namun tetap memiliki lampu yang selalu menantimu. Bau cinta yang menjijikkan. Tapi aku tidak menyangka kakak begitu cepat ingin melamarnya, bahkan sampai berani mengambil jantung samudra ini. Jika ayah tahu, dia pasti akan meledak karena marah. Dia sudah berani mengkhianati ibu, membuatnya kesal sampai tiada pun sepadan. Untungnya saat ibu tiada, ibu menyimpan jantung samudra di dalam peninggalannya. Kalau tidak, kita tidak tahu barang ini akan diberikan ke wanita penggoda mana. Aku akan cari tempat dengan pemandangan indah, mengubur kotaknya, lalu mengajak Ruyan untuk menggali kotak itu, dan langsung melamarnya. Jika kakak ipar tahu kakak sudah berusaha sekeras ini, dia pasti akan sangat terharu.
Kapan ya aku bisa bertemu dengan pejuang cinta sejati seperti kakak? Entahlah, aku tidak yakin apakah Ruyan akan setuju. Kak Ipar, apa kamu baru saja menggali kuburan? Kenapa kamu bisa berantakan begini? Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Apakah Kak Ipar biasanya selalu begini? Tolong aku, ini darurat. Kamu mengejutkanku. Kenapa kamu datang ke sini? Cepat katakan ada apa? Hati-hati jangan sampai identitasmu terbongkar. Cepat. Formula obat khusus untuk menyembuhkan ALS yang berhasil dikembangkan oleh Su Zihao. Cepat buatkan salinannya untukku. Karena keberadaan jantung samudra masih tidak bisa ditemukan, maka kita hanya bisa menjalankan rencana semula. Dalam dunia nyata ini, Su Zihao berhasil mengembangkan obat khusus tersebut dan berhasil mewarisi grup Su. Aku akan langsung melewati saja proses penelitian dan pengembangannya. Ini. Kamu harus bertindak dengan hati-hati. Jika tidak, habislah kita semua. Berdasarkan hitungan waktu, besok malam seharusnya Ayah Bai akan mencariku. Tidak bisa. Dia juga tidak boleh dibiarkan tetap ada. Kalau tidak, semua ini bisa terbongkar. Kamu sedang minum? Ayahku baru saja kemari. Tidak perlu dilihat, dia sudah pergi. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Dia datang untuk berpamitan padaku, lalu meninggalkan ini. Apa ini? Kamu akan tahu setelah melihatnya. Proporsi bahan tambahan di sini benar-benar sangat cerdas. Mungkin saja ini bisa benar-benar menyelesaikan api obat khusus penyakit ALS, masalah pelarutan yang lambat dan tingkat iritasi yang tinggi. Bagaimana Paman bisa memiliki ini? Ini warisan keluarga, tapi aku belum pernah mengujinya. Bagus sekali. Mungkin kali ini benar-benar akan berhasil. Aku akan kembali ke tim penelitian sekarang. Aku tidak akan pulang hari ini. Kunci pintunya baik-baik. Putriku, putriku, putriku. Cepat letakkan itu. Apa yang kamu lakukan? Keberadaanmu hanya akan menjadi ancaman bagiku. Aku hanya percaya pada orang yang sudah tiada. Apa kamu sudah gila? Aku ini ayahmu. Kamu ingin menghabisiku dengan tanganmu sendiri? Ambil barang-barang ini dan pergi. Cepat. Sekarang juga, jangan pernah kembali lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan segan-segan padamu. Berhenti. Ada apa? Jangan pikir bisa membodohiku. Aku tahu di mana keberadaanmu. Terlalu lama menjadi bayi Ruyan, membuat tanganmu menjadi lembek. Ini sama sekali bukan pertanda baik. Su Zimo, ini jelas-jelas ditujukan untuk menyerangmu. Bukankah grup Su selama ini selalu bergerak di bidang properti dan energi? Kenapa tiba-tiba mereka mengakuisisi perusahaan farmasi terbesar Qiangsheng Pharmaceuticals dan bahkan mengklaim ingin mengembangkan obat khusus untuk penyakit saraf? Biarkan dia melakukan bagiannya, aku akan melakukan bagianku. Tapi, jika dia berhasil mengembangkannya lebih dulu darimu, bukankah semua usahamu selama bertahun-tahun ini akan sia-sia saja? Sumber daya yang dimiliki Qiangsheng Pharmaceuticals itu tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan, sangat mungkin mereka akan melampaui progresmu. Jika dia benar-benar bisa berhasil, itu adalah hal yang bagus bagi para pasien. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Jika Su Zimo benar-benar mengambil kesempatan ini, seluruh alur ceritanya akan berubah. Bukan hanya misiku yang gagal, tapi aku juga bisa tamat di tempat terkutuk ini. Tidak boleh, ini benar-benar tidak boleh terjadi. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan obat khusus ALS ini?
Ibu saya tiada karena ALS. Saat itu saya masih sangat kecil. Awalnya, seluruh tubuhnya lemas. Lama-kelamaan, dia mulai kesulitan berbicara dan menelan. Hingga akhirnya, setiap helaan napas, membutuhkan seluruh tenaga yang tersisa. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan bantuan mesin. Rasa putus asa dan tidak berdaya itu, benar-benar menyiksa. Kalau begitu, kamu tidak boleh menyerah. Coba pikirkan, jika penelitianmu berhasil, kamu pasti akan menjualnya dengan harga murah, supaya lebih banyak pasien yang bisa menggunakannya kan? Benar sekali. Tapi Suzimo pasti tidak akan begitu. Jika dia yang berhasil menelitinya, dia pasti akan memonopolinya dan menjualnya dengan harga selangit. Ini bukan hasil yang ingin kamu lihat kan? Jadi, tim peneliti membutuhkanmu. Cepatlah pergi. Tapi, hari ini, aku sudah berjanji untuk menemanimu. Semua ini bukan masalah besar. Hari-hari kita ke depannya masih panjang. Ruyan, terima kasih atas dukunganmu. Jangan ragu-ragu lagi, cepat pergi sana. Pergilah cepat. Apa tulisan di buku pusaka? Ini benar-benar bisa dibaca orang. Aku hanya ingin bertanya padamu, Qiangsheng Pharmaceuticals, tentang obat khusus untuk mengobati ALS, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Estimasi amannya masih butuh waktu setengah tahun. Zimo. Aku dengar penelitian Zihao dan timnya telah mengalami kemajuan besar, dan sekarang sudah memasuki tahap klinis. Apa? Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tidak berguna di Qiangsheng Pharmaceuticals itu? Aku sudah mengeluarkan begitu banyak uang, membiayai begitu banyak ahli, dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Lalu sekarang bagaimana? Hasil mereka bahkan tidak bisa menandingi bengkel kecil Su Zihao itu? Tenangkan dirimu. Jangan marah-marah. Jangan terburu-buru, sayang. Aku punya sebuah cara. Apa akan berhasil? Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Baiklah. Lakukan saja sesuai perkataanmu. Si marga bayi itu sebenarnya datang atau tidak? Ruyan, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Resep yang kamu berikan padaku sangat membantu. Obat mujarab itu akan segera diluncurkan. Benarkah? Akan segera diluncurkan? Itu bagus sekali. Karena Nona Bai sudah datang, itu berarti dia sangat tertarik dengan tawaran yang kuberikan? Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak, untuk apa aku kesini? Baiklah, kalau begitu, kita jangan bertele-tele lagi. Di dalam kartu ini ada 20 juta dolar. Asalkan kamu memberikan resep obat mujarab itu, uang ini akan menjadi milikmu. Tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Tidak, uang saja boleh. Tapi, 20 juta dolar? Kamu pikir aku ini pengemis? Sudah kuduga, dia melakukannya demi uang. Padahal kupikir dia sangat setia dan tulus pada kakak Zihao. Bukankah dia silau akan harta? Dia sanggup melakukan apapun. Kalau begitu Nona Bai, sebutkan hargamu. 50 juta dolar. Baiklah, 50 juta dolar pun tak masalah. Maksudku, 500 juta dolar. Apa? 500 juta dolar. Kurang 1 sen pun tidak ada tawar-menawar. Wanita Bairuyan ini benar-benar sangat rakus. Demi menghadapi bocah Su Zihao itu, jangankan 500 juta dolar, 5 miliar dolar pun aku bersedia membayarnya. Hanya demi menjatuhkan Zihao. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Lagi pula, jika ayahmu sampai tahu bahwa kita yang mencuri hasil kerja Zihao, ayahmu pasti tidak akan senang. Kamu masih tidak memahami ayahku. Asalkan tujuannya tercapai, mengenai bagaimana prosesnya, dia tidak peduli sama sekali. Ambil ini, beri ini untuk gerombolan sampah Qiangsheng Pharmaceuticals itu. Katakan padaku, jika bocah Su Zihao itu sampai tahu bahwa yang mengkhianatinya adalah orang yang paling dekat dengannya, apakah dia akan hancur? Obat khusus untuk Qiangsheng Pharmaceuticals Amyotrophic Lateral Sclerosis sudah memasuki tahap uji klinis.
Terima kasih. Memesan makanan online jauh lebih praktis ya. Ya ampun, mengapa memasak jauh lebih sulit daripada menghabisi orang? Mengapa kamu minum sebanyak ini? Aku akan mengambilkanmu air minum. Apa tujuanmu yang sebenarnya mendekatiku? Ini, apa maksudmu? Kamu selalu membohongiku? Selalu memanfaatkanku, bukan? Ketahuan? Tidak. Ruang kesadaran masih sangat stabil. Tidak ada tanda-tanda akan hancur. Sejak pertama kali kamu muncul di hadapanku, itu semua sudah kamu rencanakan dengan matang. Segala hal yang kamu lakukan adalah kebohongan. Ini adalah Su Zimo, pembayaran terakhir yang dijanjikan setelah urusan selesai. Su Zimo. Dia sedang mencoba mengadu domba kita. $500 juta, kurang 1 sen pun tidak ada kata sepakat. Beri aku setengah uang mukanya dulu. Setelah uang masuk, aku akan segera memberikan resep obat mujarab milik Su Zihao kepadamu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Halo semuanya, selamat datang di siaran langsung khusus teknologi kebaikan. Hari ini, kami sangat merasa terhormat dapat mengundang CEO dari Qiangsheng Pharmaceuticals, yaitu Tuan Su Zimo. CEO Su, saya dengar perusahaan Anda baru saja memproduksi obat mujarab bernama Nuan Guang, dan dalam uji klinis tahap ketiga, mendapatkan tingkat keberhasilan 95%. Apakah kabar ini benar? Ya, itu benar. Tim kami telah berusaha tanpa henti, dan akhirnya berhasil memecahkan masalah medis ini. Ini bukan kerja kerasku sendiri, melainkan hasil perjuangan siang dan malam dari 300 lebih staf peneliti kami. Ini benar-benar terobosan yang luar biasa. Lalu, kapan sekiranya obat ini bisa mulai bermanfaat bagi seluruh masyarakat kita? Mulai hari ini. Lini produksi saya sudah berjalan sepenuhnya. Bulan depan, Nuan Guang akan resmi dipasarkan. Saya berjanji di sini, Qiangsheng Pharmaceuticals akan memasok gelombang pertama obat ini dengan harga modal. Ini adalah tanggung jawab sosial saya, sekaligus komitmen dari Grup Su. Perusahaan yang punya hati nurani. Grup Su luar biasa. Ini bukan lagi sekadar keputusan bisnis, tapi sebuah wujud rasa kemanusiaan. Bagaimana menurut kalian? Bukankah ini hebat? Ini bukan sekadar obat, tapi sebuah harapan, sebuah keajaiban, dan wujud nyata dari visi perusahaan Grup Su kami. Pencuri. Pengembang asli Nuan Guang adalah Dr. Su Zihao. Baru gabung, ada apa ini? Su Zimo hanyalah seorang penipu. Dia mencuri hasil karya orang lain. Tidak mungkin. Lihat saja data klinis yang terpampang di sini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dalam jalan penjelajahan ilmiah, selalu ada suara yang berbeda. Semuanya, tolong percayalah bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Bukti paten dari tim Dr. Su Zihao sudah dipublikasikan. Ada gambar, berarti ada bukti nyata. Mungkin ini hanya sedikit kesalahpahaman. Kami menantikan saat ketika kenyataan terungkap. Su Zimo, segera pulang sekarang juga. Kali ini Su Zimo benar-benar sudah melampaui batas, kan? Senang sekali ya. Tentu saja. Siapa suruh dia menjebakmu duluan? Masih anak ingusan, beraninya dia mencoba mengadu domba kita. Terkejut kan? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Ada yang membuntutiku dan menghajarku. Su Zihao, aku salah menilai dirimu? Apakah di matamu, aku ini orang yang seperti itu? Tapi tamparanmu tadi benar-benar sangat sakit. Bagaimana caramu memberikan ganti rugi padaku? Jika aku tidak berakting dengan sungguh-sungguh, mana mungkin dia akan percaya kalau aku mengkhianatimu demi uang? Sekarang kamu masih bisa melihat betapa bodoh dan malunya dia? Aku tidak peduli, kamu harus memberiku kompensasi. Baiklah, setelah diusap tidak akan sakit lagi. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Hanya karena siaran langsungmu yang sangat memalukan itu, nilai pasar saham Grup Su menguap lebih dari 10 miliar dolar. Ayah, ini semua karena bocah Su Zihao itu. Dia tidak menyukaiku, makanya dia menjebakku. Kamu diam. Sekarang Grup Su kita sudah menjadi bahan hinaan semua orang. Hari ini saja, ada beberapa pelanggan lama yang mencariku dan bilang ingin membatalkan kerjasama. Sebenarnya,
Entah itu Zihao atau Zimo, formulanya tetap dikembangkan oleh grup Su kami. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Tapi, selanjutnya, promosikan obat khusus itu dengan nama Zihao. Soal siaran langsung itu, anggap saja sebagai kesalahpahaman akibat perkataan yang kurang pantas dari Zimo. Selain itu, mulai sekarang, hentikan semua jabatanmu di dalam grup. Soal masalah pewaris, kita lihat saja nanti. Ayah, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Anda sudah berjanji akan memberi kompensasi yang layak padaku. Jika ibu tahu, dia tidak akan tenang di sana. Tutup mulutmu. Masih punya muka kamu mengungkit tentang ibumu? Jika ingin Su Zihao mewarisi grup, dia tidak boleh berada di sini selamanya. Jika Su Zihao tiada, akhirnya grup ini akan tetap menjadi milikku, bukan? Su Zihao, kamu yang memaksaku. Hari ini aku akan membawamu menemui seseorang yang sangat penting bagiku. Lebih penting dariku? Kamu cemburu ya? Cuma penasaran, sepenting apa orang itu, sampai membuatmu harus menemuinya sendiri. Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggu kita. Di kehidupan sebelumnya aku pasti sudah menyelamatkan dunia, sehingga bisa bertemu denganmu. Lihat jalanan? Anggap saja kamu beruntung, lain kali keberuntunganmu tidak akan sebagus ini lagi. Nikmatilah saat-saat terakhir kalian. Kenapa aku merasa ada firasat buruk ya? Di depan itu adalah makam ibuku. Hari ini adalah peringatan kematiannya. Menghadap ke arah laut, suasananya sangat menenangkan. Ini tidak terasa seperti peristirahatan terakhir, tapi lebih terasa seperti pelabuhan yang tenang. Ibuku dulu sangat menyukai ketenangan. Ayo pergi. Ruyan, Zihao? Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa melihat ataupun mendengarku. Mungkinkah aku sudah tiada? Ruyan. Ruyan, bangunlah, Ruyan. Bairuyan, syukurlah kamu baik-baik saja. Ruyan. Ruyan. Semua salahku. Semua ini salahku. Aku sama sekali tidak menyangka akan ada mobil yang hilang kendali dan tiba-tiba menerobos keluar. Ruyan yang mendorongku sehingga aku berhasil selamat. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Ruyan, aku juga akan. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kakak ipar pasti akan baik-baik saja. Aku masih menunggu untuk menghadiri pernikahan kalian. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan Ruyan? Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi... Tapi apa? Cepat katakan. Dia terluka sangat parah. Mengenai kapan dia akan sadar, masih sulit untuk dipastikan. Bahkan mungkin, Anda harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku melihat semua ini? Ruyan. Ruyan, cepatlah bangun. Ruyan, Ruyan. Cepatlah bangun, Ruyan. Zihao. 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 Zihao.
Zihao, Syukurlah kamu tidak apa-apa. Zihao, Zihao. Kamu sudah bangun? Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari 2 malam? Lukamu sangat parah, jangan banyak bergerak dulu. Coba biarkan aku lihat. Bagian mana lagi yang terluka? Tidak apa-apa, ini hanya luka luar. Hanya saja aku tidak tahu apakah ini akan meninggalkan bekas luka. Bagaimana jika wajahku jadi rusak? Biarpun wajahmu rusak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hus, jangan mendoakan hal buruk padaku. Kamu ini, apakah kamu bodoh? Kenapa harus memaksakan diri melindungiku? Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Aku hanya tahu bahwa aku harus melindungimu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Tetap saja tidak boleh. Aku tidak akan membiarkanmu tiada mendahuluiku. Bagaimana pemulihanmu? Lumayan baik. Tidak perlu Anda repot-repot memikirkannya. Masih marah padaku? Nona Bai, ada urusan keluarga yang ingin kami bicarakan. Kalian semua pasti belum makan kan? Aku pergi beli makanan dulu sebentar. Ruyan bukanlah orang asing. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Zimo, Maafkan aku. Aku terlalu terobsesi pada hasil. Aku ingin membuktikan diriku di depan ayah. Hingga melakukan hal bodoh. Hal yang lalu tidak usah dibahas lagi. Qiangsheng Pharmaceutical sudah dipindahkan atas namamu. Di konferensi pers besok, Grup Su akan mengumumkan secara resmi bahwa kamulah ahli warisnya. Akhirnya, kemenangan sudah ada di depan mata. Aku menolaknya. Sudah pernah kukatakan, aku tidak ingin terlibat urusan grup. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bersikap egois. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Grup Su. Aku tetap menolak. Apa tidak salah? Kamu bukan sedang menolak posisi ahli waris, tapi kamu menolak Ocean Heart milikku. Masih memikirkan kejadian tadi siang? Aku tahu, kamu kesal karena paman telah mengecewakan Bibi. Tapi Grup Su juga merupakan hasil kerja keras Bibi. Kurasa, beliau tidak akan ingin melihat Grup Su hancur. Apalagi, bukankah kamu selalu ingin mempromosikan obat khusus itu? Agar lebih banyak orang yang bisa menggunakannya, Grup Su akan menjadi bantuan yang sangat besar. Jika hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, bukankah akan sangat sulit dilakukan? Pasti ada cara lain untuk menyelesaikannya. Apa aku harus karena hal ini langsung berkompromi dengan mereka? Ruyan, kamu kan tahu aku. Aku tidak mau. Aku tahu. Tapi apa kamu tidak merasa aneh? Setelah di pihak Suzimo sedang kacau balau, di pihakmu terus saja terjadi kecelakaan. Pot bunga sebesar itu tadinya baik-baik saja, mana mungkin bisa jatuh secara tiba-tiba? Pasti ada orang yang sengaja melemparnya. Setiap peringatan hari kematian ibu, aku selalu pergi untuk berziarah. Tidak banyak orang yang tahu hari kematian ibuku. Area makam itu sangat sunyi. Jarang ada suara mobil. Mobil itu pasti sudah terparkir di dekat sana sejak lama. Jika kamu tiada, siapa yang akan paling diuntungkan? Aku sudah memeriksa dengan teliti bekas di lokasi kecelakaan itu. Sama sekali tidak ada bekas pengereman. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisimu. Maksudmu? Suzimo ingin melenyapkanku? Memanggil kami ke sini sepagi ini, memangnya ada masalah apa? Aku setuju untuk mewarisi Grup Su. Tapi, aku punya 2 permintaan. Katakan saja. Pertama, aku akan menjual obat khusus itu tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, dan Dewan Direksi tidak boleh ikut campur dalam operasional Qiangsheng Pharmaceuticals. Kedua, Suzimo tidak boleh lagi mencampuri urusan apapun di grup ini. Baik. Aku bisa menjamin poin pertamamu. Namun, mengenai poin kedua ini,
Bagaimanapun, Zimo adalah kakakmu. Zihao, jangan buat paman merasa kesulitan. Kalian berdua adalah darah dagingnya sendiri. Kalau mengusirnya begitu saja, bukankah itu akan terasa berlebihan? Tidak perlu bersikap sok baik di sini. Urusan keluarga kami tidak memerlukan orang luar seperti Anda untuk ikut campur. Menurutku, lebih baik membiarkannya turun ke lapangan untuk mengasah karakternya. Sepertinya mulai dari penjaga keamanan bukan ide yang buruk. Bai Ruyan, jangan keterlaluan ya. Kamu memang harus benar-benar ditempa. Keputusannya sudah bulat. Ayah, Belum cukupkah masalah yang kamu timbulkan untukku? Sudahlah. Karena masalah keluarga Su sudah selesai, sekarang waktunya membahas masalah keluarga Qin dan Su kita. Pernikahan antara keluarga Su dan Qin sebenarnya sudah ditentukan. Putri keluarga Qin akan menikah dengan pewaris keluarga Su. Sekarang, karena pewarisnya sudah berganti, bukankah seharusnya tunanganku juga ikut diganti? Qin Sisi, apa maksud dari omong kosongmu ini? Paman sudah setuju, kan? Orang tuaku pun juga berpikir begitu. Kalian semua sudah tahu, tapi kalian menyembunyikannya dariku. Qin Sisi, apakah gelar sebagai pewaris itu memang sebegitu pentingnya? Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku pernah bilang, bagi orang-orang seperti kita, pernikahan bukanlah tentang urusan dua orang saja. Kita semua tidak punya pilihan. Kak Zihao, Anda setuju, kan? Sisi benar, pernikahan antara Su dan Qin tidak boleh batal. Zihao, kamu dan Sisi sudah tumbuh bersama sejak kecil, dan kalian berdua sudah saling mengenal dengan sangat baik. Masalah mengenai Nona Bai ini seharusnya tidak dibicarakan di depanmu. Namun karena sudah terlanjur begini, tak apa jika semuanya dijelaskan. Siapa bilang tidak ada pilihan? Aku ingin menentukan pilihanku sendiri. Hanya dialah pilihanku satu-satunya. Jangan mengada-ada. Buka matamu dan sadarlah. Sekarang kamulah yang memohon padaku untuk menjadi pewaris bodoh ini. Aku bisa saja tidak datang ke konferensi pers. Aku juga bisa melepaskan grup ini. Aku hanya menginginkan Ruyan. Kamu sudah berani mengancamku, ya? Baik. Baiklah. Kamu harus datang tepat waktu di konferensi pers. Dan untuk hal lainnya, atur saja sesukamu. Su Zihao, ingatlah kata-kataku. Suzimo tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Kita harus menjaga Zihao, jangan sampai dia terluka. Jika suatu hari nanti, aku melakukan sesuatu yang sangat buruk, Maka aku akan menjadi rekan kejahatanmu. Barang yang kuminta kamu bawa, sudah kamu bawa atau belum? Bicaralah, jadi dibawa atau tidak? Bahwa aku sudah membawanya. Sejak kapan kamu jadi secerewet ini? Kamu sudah mengingatkanku 800 kali. Untuk apa kamu butuh permata jantung samudra ini? Aku ingin melamar Ruyan. Bagus sekali, kakak. Akhirnya kamu akan melamar kakak ipar. Pelankan suaramu sedikit, bisa tidak? Aku mengerti. Kamu ingin memberi kejutan untuk kakak ipar, kan? Katakanlah, apa yang perlu aku lakukan? Aku ingin kamu jangan buat kekacauan. Kali ini, harus dipastikan segelimang keberhasilan. Aku ingin Su Zihao tiada selamanya. Tuan Muda Su, waktunya kamu buat perhitungan. Racun saraf ini akan segera bereaksi. Penyebab tiada akan terlihat seperti gagal jantung akut. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu. Karena sudah menghalangi jalan Tuan Muda Besar. Sudah bangun? Baguslah. Daripada membuatku menunggu, lebih baik aku sendiri yang menghabisimu. Kedepannya, jangan menghalangi jalanku lagi. Bos.
Yang satu percobaan melakukan tindakan kejam, dan yang satu lagi dalangnya, kalian berdua membusuklah di penjara. Cepat kemari dan bantu aku. Kalau tidak, ini bukan lagi sekadar percobaan, tapi akan benar-benar ada nyawa yang melayang. Ini sianida. Cepat, bawakan natrium nitrit dan... isoamil nitrit. Apa yang terjadi? Aku hampir mencelakai bos. Aku sudah tahu bajingan Suzimo itu akan bermain kotor, tapi aku tidak menyangka mereka benar-benar tega ingin menghabisinya. Kalau menurutku, kita tidak perlu menyelamatkannya, sudah sepantasnya dia menerima nasibnya. Kita ini tenaga medis, bagaimana mungkin kita membiarkan seseorang tiada? Lagi pula, ayahku yang bersalah pada ibuku. Dia itu tidak bersalah. Tidak bersalah? Menurutku dia memang pantas dihukum. Jika racunnya tidak segera diganti sebelumnya, kamu pasti sudah tiada sekarang. Aku belum makan seharian ini, perutku mulai protes. Ayo pergi, sekarang juga kita buat kenyang perutmu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ruyan, aku ingin terus menatapmu seperti ini. Ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Apa itu? Awalnya aku ingin memberikanmu sebuah lamaran yang megah dan romantis. Tapi setelah melalui begitu banyak hal, hampir saja aku sudah tiada hari ini. Aku benar-benar tidak ingin menunggu lagi. Ruyan, apakah kamu bersedia menikah denganku? Ini adalah jantung samudra. Zihao. Gawat. Zihao. Zihao? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Kinsisi? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Sepertinya ada pemenang tak terduga dalam situasi ini. Sekarang, aku akan membiarkan kalian berdua mengerti apa yang sedang terjadi. Apa kalian pikir kami dari keluarga Qin benar-benar peduli dengan perjodohan bersama keluarga-keluarga Su ini? Ini semua pasti ulahmu. Hati-hati dengan ucapanmu itu. Semua itu karena kakakmu sendiri yang ingin menjebakmu. Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Aku hanya sedikit membisikkannya saja. Sebenarnya, masalah ini tidak perlu menjadi seperti ini. Asalkan Suzimo bisa sedikit lebih pintar, kami benar-benar bisa menerima dan menyelesaikan masalah ini melalui perjodohan. Lagi pula kakakmu itu payah, cepat atau lambat, dia pasti akan menurutiku. Cepat atau lambat keluarga Su akan menjadi milik keluarga Qin juga. Tapi sayangnya, dia terlalu bodoh. Awalnya bisa saja hidup tenang bersamamu, tapi dia malah mencari masalah. Dan saat dia beraksi, pada akhirnya malah tidak membuahkan hasil sama sekali. Kak Zihao. Dia benar-benar menyukaimu. Jika dulu kamu setuju menikah denganku, kita tidak akan sampai pada titik ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian mau apa? Kinsisi, lepaskan dia. Apa yang tidak bisa aku miliki? Tak akan ada orang lain yang boleh memilikinya. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa kakakmu itu pengecut di saat-saat kritis. Aku menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Shuyang dan memintanya ke rumah sakit untuk menghabisimu. Aku sudah menyiapkan semua buktinya. Dengan begitu, aku bisa menggunakan tangannya untuk melenyapkanmu, lalu aku akan melaporkannya. Keluarga-keluarga Su pun takkan punya penerus lagi. Saat itu tiba, keluarga-keluarga Qin kami akan perlahan mengambil alih seluruh bisnis keluarga Su. Sejujurnya,
Orang-orang tua di dewan direksimu itu telah setuju untuk menyerahkan semua saham kepadaku. Kamu sungguh kejam. Terima kasih. Sayang sekali, nyawamu sangat tangguh. Meski begitu kamu masih belum tiada juga. Jadi, aku harus turun tangan sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Karena Nona Bai sangat cantik, sebelum dia tiada, bukankah seharusnya dia menikmati sedikit kebahagiaan sebagai seorang wanita? Apa yang kalian tunggu di sana? Layani Nona Bai dengan baik. Qin Sisi, jika kamu berani menyentuhnya, akan aku hancurkan seluruh keluarga Qin bersamanya. Tapi kamu sudah tidak punya kesempatan. Setelah Nona Bai puas menikmatinya, dia pasti tidak akan tahan menanggung malu, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, lalu kamu pun akan menyusulnya. Sungguh kisah cinta yang indah. Aku bahkan sudah memikirkan tajuk berita untuk besok. Judulnya adalah Pewaris Grup Su kehilangan orang tercintanya, dan memilih mengakhiri nyawa demi cinta. Bagaimana menurutmu? Dia sangat manis, seperti yang diharapkan dari nona muda. Kulitnya sangat halus. Hentikan. Jika kamu tidak ingin dia tiada, sebaiknya jangan macam-macam. Lanjutkan saja. Asalkan kamu tidak melukainya, aku akan melakukan apapun. Wanita kejam, beraninya menodongkan pisau padaku. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu. Tidak bisa, kalau sekarang bergerak aku akan ketahuan, misi gagal, dan aku akan terjebak selamanya di tempat sial ini. Apa yang harus kulakukan? Begitu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan si jelita, Kak Zihao. Jika kamu ingin menyelamatkannya, bukannya tidak boleh. Asalkan apa? Asalkan kamu bersedia merekam video untuk mengakhiri hidup, aku akan melepaskannya. Sebaiknya kamu lakukan sendiri. Baik, aku lakukan sesuai perintahmu. Zihao, jangan percaya padanya. Apa kamu pikir dia benar-benar akan melepaskanku? Dia itu wanita gila, jangan percaya pada perkataannya. Tidak percaya? Jika tidak percaya padaku, apa kalian punya cara lain? Di tengah tempat terpencil seperti ini, saat bantuan dari keluarga Su kalian datang, kalian berdua pasti sudah tiada. Kak Zihao, tunggu apa lagi? Ruyan, tidak apa-apa. Asalkan kamu selamat, nyawaku tidaklah penting. Jika orang yang paling kucintai saja tidak bisa kulindungi, itu barulah benar-benar penderitaan yang lebih buruk daripada mati. Jangan. Ayah, maafkan aku. Ampuni aku karena tidak bisa lagi berbakti kepadamu. Setelah melewati banyak hal, aku sudah merasa lelah. Aku tidak ingin terlibat lagi ke dalam dunia penuh pertikaian ini. Jangan bersedih karena aku. Ah, kamu di mana? Cepatlah keluar. Berisik sekali. Aku juga butuh istirahat kan? Mana mungkin aku berjaga di sini terus-menerus. Bagaimana jika Su Zihao sudah tiada? Apakah kesadarannya juga akan terjebak di sini? Kesadarannya akan langsung musnah, yang artinya dia akan benar-benar tiada. Apa ada cara untuk menyelamatkannya? Ini adalah ruang kesadarannya. Jika dia dilenyapkan, bukan hanya ruangan ini yang akan runtuh secara perlahan, dia juga akan benar-benar lenyap. Di dunia nyata, dia akan berubah menjadi cangkang tubuh tanpa kesadaran. Dengan kata lain, dia sudah tiada. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Agen Yu Ying, kamu sedang menjalankan tugas. Mendapatkan jantung samudra adalah hal yang seharusnya kamu lakukan. Kematian Su Zihao, apa hubungannya denganmu? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Mana mungkin? Tugasnya belum selesai, aku belum mendapatkan jantung samudra. Jika dia tiada, tugas ini juga akan gagal.
ruangan ini akan mulai runtuh dari pinggirannya. Kamu punya cukup waktu untuk menyelesaikan tugas. Begitu Su Zihao tiada, kamu bisa langsung membereskan para sampah tak berguna ini dan pergi. Bukankah jantung samudera ada di tubuh Su Zihao? Ini hal yang sangat mudah bagimu. Jika kamu membongkar identitasmu sekarang, itulah kegagalan tugas yang sesungguhnya. Bairuyan? Bukan Bairuyan, tapi harusnya kalian berdua. Dialah satu-satunya pilihanku. Aku harus menyelamatkannya. Kamu sudah yakin? Su Zihao, sepertinya aku benar-benar telah jatuh cinta padamu. Tangkap mereka. Jangan sampai mereka kabur. Apakah ini sakit? Tadi terkena lukamu? Biar kulihat. Cuma bercanda kok. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Aku? Sebenarnya aku... Siapapun dirimu, bagaimanapun wujudmu, tetaplah menjadi dirimu sendiri, sosok yang kucintai. Tidak. Tidak. Apa semua ini sudah berakhir? Tak kusangka akan berakhir dengan cara seperti ini. Tapi, bertemu denganmu, aku tidak punya penyesalan apapun. Kamu harus terus bertahan hidup dengan baik. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang terjadi? Ingatan apa ini? Akulah Bairuyan. Akhirnya kamu ingat juga? Ini sudah 99 kali aku mencoba membangkitkan kesadaranmu. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Bukan kamu yang merasuki kesadaranku, melainkan aku yang merasuki kesadaranmu. Agar kamu ingat siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan. Tidak. Ruyan. Jangan lakukan itu. Jangan menangis. Jangan. Ruyan. Aku ingin mengingat senyumanmu. Jangan. Ruyan. Kamu terluka parah demi melindungiku, dan terus berada dalam kondisi koma. Untung saja nyawamu tertolong. Kakak ipar diberkati oleh langit. Pasti dia akan segera siuman. Awalnya, kupikir, karena lukamu terlalu parah,
Tapi kemudian baru kusadari kalau kepribadianmu terbagi menjadi sosok kedua, yaitu Ling Jiangxue. Kedua kepribadian itu terus memperebutkan kendali atas tubuhmu. Karena itulah, kamu tak kunjung bangun. Kamu sudah siuman? Siapa kamu? Ruyan? Kamu tidak mengingatku? Kamu hilang ingatan? Ruyan? Aku bukan Ruyan. Namaku Ling Jiangxue. Sampai kamu bangun dengan kesadaran sebagai Ling Jiangxue, aku tahu. Jika membiarkan segalanya terus seperti ini, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa bangun lagi. Jadi aku telah mencoba banyak hal. Di mana kamu menyembunyikan Bai Ruyan yang sebenarnya? Ruyan? Apakah yang dia katakan itu benar? Aku bukan Bai Ruyan. Aku adalah Ling Jiangxue. Kerusakan ruang saat itu bukan karena identitasmu terbongkar, melainkan karena kamu belum mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kamu dengan sangat yakin menganggap dirimu adalah Ling Jiangxue. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membangunkanmu kembali. Untungnya aku berhasil. Bukankah sekarang aku sudah kembali? Ayo pergi. Mari kita keluar dari sini. Sudah kubilang, kalian semua akan menerima balasannya.